Kita berdoa sekali lagi ya. Bapa di surga, terima kasih kami mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami mohon supaya Engkau memimpin, mengarahkan seluruh acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Kami titipkan seluruh persiapannya dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri tambahi, kurangi, ubahkan, sehingga hanya kehendak-Mu yang disampaikan. Dan lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua yang mendengar, berikan keterbukaan, berikan konsentrasi, berikan kesegaran, berikan terang. Biarlah semua kami mengerti apa yang kami dengar. Dan bukan hanya mengerti, tapi biarlah kami semua menanggapinya. Dan biarlah dengan tanggapan kami itu, Engkau bisa lebih diperkenan, dipermuliakan. Dan banyak orang bisa dibawa kepada Kristus. Kami sadar setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami. Menghadapi segala macam serangannya dalam bentuk apapun, sehingga apapun yang mereka lakukan, biarlah firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Topiknya masih menyambung yang minggu lalu ya. Kejatuhan iblis ini yang kedua. Kita masih membahas ayat yang sama, dan ini eksposisi Lukas 10:24, session yang ke-13. Dan kita membahas ayat 18-nya ya, sejak minggu lalu dan sampai sekarang masih membahas ini. Kita tidak usah membaca seluruhnya, tetapi hanya membaca bagian yang saya beri warna ini saja, ayat 17 sampai dengan ayat yang 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara, pada pelajaran minggu lalu kita sudah melihat bahwa ayat 18 itu bukan menunjuk pada kejatuhan awal dari iblis. Dan sebetulnya arti yang benar adalah ayat 18 itu menunjukkan bahwa pelayanan 70 murid ini membuat kerajaan iblis berantakan. Dan itu yang dilihat oleh Yesus, iblisnya jatuh seperti kilat dari langit dan sebagainya. Nah sekarang kita akan lanjutkan. Tapi pelayanan yang mana, saudara? Ada macam-macam pandangan, sedikitnya 3 ya. Sebetulnya 2, tapi yang satu menggabungkan keduanya. Ya. Ada yang menganggap yang membuat kerajaan iblis berantakan itu adalah pelayanan pengusiran setan karena mereka bergembira karena hal itu. Tapi ada yang menganggap yang membuat kerajaan iblis berantakan itu adalah pelayanan pemberitaan Injil. Dan ada juga yang menggabungkan kedua hal di atas itu. Sekarang akan saya bahas atau saya tunjukkan penafsir-penafsir golongan pertama ya. Ini penafsir-penafsir yang menghubungkan pengusiran setan-setan oleh 70 murid itu dengan kejatuhan iblis yang dilihat oleh Yesus seperti kilat dari langit dalam ayat 18 itu.
The Bible Exposition Commentary mengatakan demikian. Mereka telah melihat kemenangan-kemenangan individual dari kota ke kota. Tetapi Yesus melihat kemenangan-kemenangan ini sebagai bagian dari suatu peperangan yang menurunkan iblis dari takhta dan mengalahkan dia. Perhatikan Yesaya 14 ayat 4 sampai dengan 23, Yohanes 12, 31, 32, dan Wahyu 12 ayat 8 dan ayat 9. Kelihatannya penafsir ini menggunakan ayat ini. Rupanya dia masih percaya bahwa Lucifer itu adalah komandan setan. Dan dia memberikan teks ini, kita akan baca ya. Dan saya akan tunjukkan bahwa Lucifer itu sebetulnya salah sama sekali kalau dianggap sebagai komandan setan. Kalau ditanya siapakah komandan setan, kalau dalam bahasa Inggris disebut Satan, kalau di dalam bahasa Indonesia disebut iblis. Tidak ada nama yang pasti. Lucifer memang muncul dalam Yesaya 14 ayat 12 versi King James. Tetapi itu dilihat dari konteksnya jelas menunjuk kepada Raja Babel yang sejak ayat 4 ini sudah keluar. Mari kita baca seluruh teks ini ya. Maka engkau akan mendengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik. Gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram. Orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Lebanon bersukacita karena kejatuhanmu. Katanya, dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah, gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari takhta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami. Sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Nah, ini yang dipersoalkan sekarang ya, ayat yang dianggap menunjuk pada kejatuhan awal dari iblis oleh banyak orang. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Ya, bintang timur itu yang dalam terjemahan King James diterjemahkan sebagai Lucifer. Kita lihat ya. Ini bintang timur ya terjemahan kita. Tapi terjemahan dari King James, oh Lucifer. Lucifer itu kata bahasa Latin yang artinya adalah light bearer atau pembawa terang. Bagaimana Lucifer, komandan setan, disebut sebagai light bearer atau pembawa terang, itu sama sekali tidak masuk akal sebetulnya. Dan yang lain-lain menerjemahkan O Day Star, RSV, NIV, O Morning Star, NASB, O Star of the Morning. New King James ini meniru King James, O Lucifer, dan ESV, O Day Star, lalu YLT, O Shining One. Shining One, pembawa terang, ya kurang lebih sama. Kalau terjemahan kita, bintang timur. Itu yang paling terang gitu ya. Nah saudara, jadi sebetulnya hanya King James dan New King James, dan ya mungkin ada Alkitab-Alkitab lain saya tidak tahu, yang menyebutnya sebagai Lucifer. Dan ini oleh banyak orang dianggap sebagai menunjuk pada nama dari komandan setan.
Tetapi dari konteks saudara bisa melihat bahwa ini menunjuk kepada Raja Babel. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan iblis, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kejatuhan awal dari iblis. Ya, saya baca ulang di sini waktu Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara, kalau dilihat ayat 13-14-nya, rasa-rasanya kayak ada mirip-miripnya, ada cocok-cocoknya. Kalau ini menunjukkan dia jatuh karena kesombongan, ingin jadi seperti Allah, rasanya. Tapi ingat ya, teks ini adalah teks yang berbentuk puisi, bukan cerita sejarah, sehingga tidak semuanya kata-kata itu bisa diartikan secara hurufiah. Semua teks yang berbentuk puisi, banyak kata-kata yang artinya merupakan kiasan atau simbolis. Jadi ini sesuatu yang kita perlu waspadai. Bukan karena adanya ayat 13 dan 14, lalu ayat 12-nya diartikan sebagai Lucifer, kejatuhan awal karena dia sombong dan sebagainya. Bukan seperti itu. Dan ayat-ayat yang lain dalam seluruh konteks ini menunjukkan sebaliknya memang. Mari kita baca ya, ayat 15-nya. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara, saya sudah membahas di dalam pelajaran tentang intermediate state itu ya. Bahwa dunia orang mati itu atau Sheol atau Hades kalau dalam bahasa Yunani itu atau berarti neraka atau berarti kuburan atau berarti keadaan orang mati. Sekarang saudara, di sini jelas artinya adalah kuburan. Karena kalimat pertama ini mengatakan ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Lalu kalimat selanjutnya menjelaskan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini bukan neraka. Dan memang setan jatuh juga tidak dilemparkan ke neraka. Orang jatuh bisa dilemparkan ke neraka. Tetapi tetap di sini dibicarakan Raja Babel itu masuk kuburan. Tadi kita melihat di sini, ayat yang ke-11. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu. Dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Ya saudara, ini menggambarkan dia mati dikubur dan membusuk. Ada ulat, cacing, dan sebagainya. Begitulah ya, ulat bangkai. Itu yang dibicarakan betulnya. Jadi sama sekali tidak ada urusannya dengan Lucifer. Masa Lucifernya setan bisa berulat dan dia dikubur? Tidak memungkinkan. Karena kita lihat ayat yang ke-16. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar? Lagi-lagi kalau bumi gemetar ini jangan diartikan hurufiah ya. Dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Yang telah membuat dunia seperti padang gurun. Dan menghancurkan kota-kotanya. Masa iblis menghancurkan kota-kota? Jelas ini Raja Babel ya. Yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan. Masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Merusak negerimu, membunuh rakyatmu. Masa itu setan? Ini Raja Babel, saudara ya. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian. Oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi, dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam.
Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa. Dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi di sini keluar lagi kata Babel ya. Kalau tadi pada ayat 4 Raja Babel, ini membicarakan negaranya. Ini Babel keluar lagi. Jadi seluruh konteks ini bicara sebetulnya tentang Babel dan rajanya. Dan yang dibicarakan dalam ayat 12 ini juga adalah Raja Babel. Jatuh dari langit dan sebagainya, itu cuma kiasan saja. Tentu bukan sungguh-sungguh dia jatuh dari langit, dia tidak pernah ke sana kok. Tapi maksud jatuh dari kedudukan yang sangat tinggi, dari kemegahan yang sangat tinggi, dia tuh jatuh. Kalau dipecahkan jatuh ke bumi, semua tetap menggambarkan perendahan. Dia pangkatnya tinggi sekali, kekuasaannya luar biasa, dihancurkan. Ya saudara, sama sekali tidak ada urusannya dengan hal itu sebetulnya ya. Tapi ya ini penafsir satu ini tetap kelihatannya masih percaya seperti itu, kelihatannya saya tidak ngerti. Tapi kalaupun dia percaya seperti itu, saya tidak tahu ya kenapa dia tuliskan di sini. Mari kita lihat ayat-ayat yang lain ya. Yohanes 12 ayat 31 dan 32. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ini setan ya. Tidak berarti dia betul-betul penguasa. Tapi memang dia kayak ya penguasa tapi dengan izin Tuhan betul ya. Dan aku, Yesus ya, apabila aku ditinggikan dari bumi, disalibkan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, ini kata-kata ini juga tidak menunjuk pada kejatuhan awal dari setan. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Yesus mengatakan pada saat dia sedang pelayanan sebagainya. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Kalau ini menunjuk pada kejatuhan awal dari setan, mestinya dulu. Ya, karena itu jauh dulu sebelum penciptaan manusia mestinya. Setannya sudah diciptakan lebih dulu sebagai malaikat lalu jatuh. Manusia diciptakan lalu dia menggoda. Jadi ini tidak ada urusannya juga dengan kejatuhan awal dari setan. Tapi menunjukkan kekalahan setan. Dan ini dihubungkan dengan Yesus yang tersalib. Lalu dia menarik semua orang datang kepadaku. Itu membuat kekalahan setan. Sekarang ayat selanjutnya yang diberikan oleh penafsir tadi. Wahyu 12 ayat 8 dan 9. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua, yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ini menurut saya juga tidak menunjuk pada kejatuhan awal dari setan. So, dalam kutipan di atas ya, penafsir tadi yang kita bicarakan ya, dia hanya berbicara tentang kemenangan-kemenangan dari 70 murid. Tetapi tidak dia jelaskan kemenangan yang mana yang dia bicarakan itu. Tapi dari kata-kata selanjutnya di bawah ini, kita akan baca nanti, kelihatannya dia menekankan pengusiran setan yang 70 murid itu telah lakukan. Mari kita baca kata-kata selanjutnya dari The Bible Exposition Commentary ini. Tetapi sang musuh tidak akan menyerah. Iblis pasti akan menyerang pelayan-pelayan Kristus dan berusaha untuk menghancurkan mereka. Itu sebabnya Tuhan menambahkan kata-kata penguatan atau pemberi semangat dalam Lukas 10 ayat yang ke-19. Ia meyakinkan mereka bahwa otoritas mereka tidak hilang. Sekalipun sekarang misi pemberitaan itu telah berakhir dan bahwa mereka bisa dengan aman menginjak ular tua tanpa rasa takut. Kejadian 3 ayat 15 dan Wahyu 12 ayat yang ke-9. Jadi saudara, ini iblis memang kalau kita memerangi dia atau kita melayani Tuhan, ya kita melayani Tuhan itu sama dengan memerangi dia ya. Maka dia tidak akan tinggal diam. Dia akan memerangi kita juga dan berusaha menghancurkan kita.
Karena itu kalau saudara dalam tantangan saya minggu lalu untuk lebih melayani Tuhan, supaya bisa menghancurkan, memporak-perandakan kerajaan setan, dan saudara mengambil keputusan untuk mau melayani, saudara, pada saat keputusan saudara buat, saudara juga mesti membuat suatu komitmen untuk lebih banyak berdoa. Karena kalau saudara berkomitmen untuk lebih banyak pelayanan, setan akan menyerang. Dan kecuali saudara juga menyertakan doa, saudara akan justru dihancurkan. Saya lanjutkan kata-kata ini, saya baca ulang ya. Itu sebabnya Tuhan menambahkan kata-kata penguatan atau pemberi semangat dalam Lukas 10 ayat 19 yang bisa menginjak kalajengking dan ular dan sebagainya. Ia meyakinkan mereka bahwa otoritas mereka tidak hilang. Otoritas untuk mengusir setan dan sebagainya tidak hilang. Sekalipun sekarang misi pemberitaan itu telah berakhir. Dan mereka diutus sebagai misionaris itu untuk sementara waktu. Sekarang sudah selesai, mereka kembali. Tapi otoritas mereka tidak hilang. Dan bahwa mereka bisa dengan aman menginjak ular tua tanpa rasa takut. Kejadian 3 ayat 15 ini memang pertempuran yang terus-menerus sejak Adam jatuh itu sampai akhir zamannya. Memang sudah bagian akhirnya sudah terjadi. Kita baca saja kejadian 3 ayat 15 yang seringkali disebut sebagai Injil yang pertama atau proto-evangelium. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, setan ya, dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya ini bentuk tunggal. Akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bagian akhir ini digenapi pada waktu Yesus itu mati dan bangkit. Dengan kematiannya itu dia kayaknya dikalahkan. Setan meremukkan tumitnya dia. Tapi dengan kebangkitannya dia menang, dia meremukkan kepala setan. Kalau dua orang berkelahi, yang A meremukkan tumitnya B, sedangkan B meremukkan kepalanya A. Nah, jelas B-nya yang menang. Tapi menangnya bukan tanpa penderitaan. Baik itu penderitaan, salib, dan sebagainya. Tapi tetap bangkitnya, dia menang secara mutlak dan mengalahkan setan. Sebetulnya sudah dikalahkan musuh itu. Tapi dia tetap berperang sampai akhir zaman. Sekarang kita lihat Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saya tidak tahu menafsirkan kitab Wahyu itu memang sangat sukar, jadi saya belum pernah eksposisi ayat ini. Tetapi jelas saya yakin ini tidak menunjuk pada kejatuhan awal dari setan. Sekarang saya pindah penafsir yang lain, saudara. Bible Knowledge Commentary. Pada waktu para utusan itu kembali, mereka sangat bersuka cita karena bahkan setan-setan telah tunduk kepada mereka dalam nama Yesus. Ini benar karena otoritas yang telah Yesus berikan kepada mereka. Mereka mempunyai otoritas seperti itu karena kuasa iblis telah dihancurkan atau dipatahkan oleh Yesus. Ia menjawab mereka, aku telah melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit atau surga. Yesus bukan sedang berbicara tentang iblis sedang diusir pada saat itu. Tetapi bahwa kuasanya telah dihancurkan atau dipatahkan. Dan bahwa ia telah tunduk pada otoritas Yesus. Jadi jelas kuasa penafsir satu ini membicarakan kemenangan dari para murid itu dalam bentuk pengusiran setan itu ya. Ini yang dia bicarakan di sini. Mereka punya otoritas seperti itu. Karena kuasa iblis telah dihancurkan atau dipatahkan oleh Yesus. Sekarang Albert Barnes, saudara. Dari penafsir yang setuju golongan pertama ini atau termasuk golongan pertama ini banyak sekali. Dia mengatakan, aku melihat iblis, titik-titik. Iblis di sini jelas menunjuk kepada pangeran dari setan-setan yang telah diusir oleh 70 murid. Jadi yang diusir setan-setannya ya, tapi iblisnya menunjuk pada pimpinannya. Karena pembicaraan itu berkenaan dengan kuasa mereka atas roh-roh jahat. Ya, pembicaraan itu berkenaan dengan kuasa mereka atas roh-roh jahat.
Kilat adalah suatu gambaran dari kecepatan. Aku melihat iblis jatuh dengan cepat, secepat kilat. Ungkapan dari surga atau dari langit harus dihubungkan dengan kilat. Dan tidak berarti bahwa ia melihat iblis jatuh dari langit atau dari surga. Tetapi bahwa ia jatuh secepat kilat dari langit atau surga atau dari awan-awan. Ya, jadi hati-hati kalau nafsirkan itu. Bukannya iblisnya jatuh dari surga atau dari langit. Iblisnya jatuh secepat kilat yang dari langit. Kilat dari langit. Nah itu cepatnya itu yang ditunjukkan dengan kejatuhan iblis. Jadi bukan asal-usulnya kejatuhannya dari mana, bukan itu yang dibicarakan. Nah, yang langit atau surga, itu kilatnya. Jadi seluruh ungkapan bisa berarti, aku telah melihat atas perintahmu, setan-setan segera pergi. Secepat kilatan dari langit, aku telah memberimu kuasa ini. Aku telah melihat kuasa itu dikerahkan. Dan sekarang aku memberimu juga, sebagai tambahan pada kuasa ini, kuasa untuk menginjak ular dan sebagainya, ini ayat 19. Dari tafsir ini kelihatan bahwa Albert Barnes jelas mempercayai yang dibicarakan dengan kemenangan itu adalah pengusiran setan-setan yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka. Sekarang kita ganti penafsir lagi, A.T. Robertson. Seperti suatu kilatan dari petir atau kilat, dari surga atau langit. Ya, lagi-lagi sama seperti tadi ya. Yang dari surga itu petirnya ya, bukan iblisnya ya. Cepat dan mengejutkan. Demikianlah kemenangan dari 70 murid atas setan-setan, agen-agen dari iblis. Meramalkan kejatuhannya. Dan Yesus dalam penglihatan menggambarkan itu sebagai suatu kilatan dari petir atau kilat. Jadi kejatuhan dari setan-setan anak buah ini yang diusir oleh 70 murid ini, itu sama dengan juga meramalkan kejatuhan komandannya nanti. Saya lanjutkan dengan penafsir yang lain, Vincent. Bentuk atau tensa imperfect, sedang melihat atau memandang, tapi dalam past tense ya, bukan past tense biasa, ya, past continuous tense. Was beholding ya, jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini agak sukar. Mungkin dulu sedang melihat begitu, mau diterjemahkan dengan enak ya. Sedang melihat atau memandang, atau menunjuk pada waktu di mana 70 murid itu diutus. Atau pada waktu dari kemenangan-kemenangan yang di sini sedang mereka ceritakan. Jadi kapan itu, biarpun sedang melihat, itu suatu jangka waktu, tapi yang mana? Bisa menunjuk pada waktu mereka diutus, bisa menunjuk pada waktu mereka ngusir setan. Saya kira kalau menurut saya kalau memang menunjuk pada salah satu ini, ya mesti pada pengusiran dan bukan pada waktu mereka diutus, mereka belum betul-betul perang, Pak ya. Jadi ini selanjutnya, sementara kamu sedang mengusir bawahan-bawahannya, aku sedang melihat atau memandang sang tuan, yaitu iblis, jatuh. Ini tafsiran orang yang namanya Godet. Jadi ini jelas Vincent termasuk golongan pertama juga. Sekarang The Biblical Illustrator. Aku melihat iblis seperti kilat. Jatuh dari surga atau langit. Sebetulnya ini agak salah. Dia atau salah atau kurang jelas ya. Yang jatuh dari surga atau langit itu iblisnya atau kilatnya. Tidak terlalu kelihatan. Kalau penafsir yang tadi jelas menjelaskan kilatnya, bukan iblisnya. Kata-kata ini menunjuk pada suatu saat tertentu dalam kehidupan Yesus. Pada saat yang sama, pada waktu ia mengutus 70 murid, ia melihat iblis jatuh dari surga. Kalau dia berkatakan iblisnya jatuh dari surga, saya kira dalam hal ini dia salah. Tetapi itu adalah suatu penglihatan yang bersifat nubuatan dari Tuhan. Pada waktu ia melihat iblis jatuh, Yesus berada di dalam roh di atas waktu. Melihat sebagai satu kesatuan yang sudah selesai, dari awal sampai akhir, sejarah dari penaklukan kejahatan oleh Allah. Sementara 70 murid sedang pergi untuk memenangkan sukses pertama, yang tidak diharapkan dalam namanya. Tuhan dalam antisipasi yang bersifat nubuatan sedang melihat kembali pada pekerjaannya dan pekerjaan mereka sebagai suatu pekerjaan yang sudah tercapai atau selesai.
Karena bahkan setan-setan sebagai suatu kejutan bagi mereka mulai tunduk kepada mereka. Rohnya maju ke depan pada kemenangan akhir tentang penebusan. Dan seperti seseorang melihat ke belakang pada penyelesaiannya, Yesus melihat iblis jatuh. Jelas juga ini termasuk golongan 1. Ya. Sekarang saya lanjutkan dengan Wiersbe. Sangat banyak penafsir golongan 1. Pada waktu 70 murid kembali, mereka sangat bersuka cita karena pengalaman mereka tentang kemenangan. Dan Yesus melihat dalam kemenangan-kemenangan itu kekalahan dari setan atau iblis. Ayat 18, Yohanes 12, 31, 32, Yesaya 14, 4-11, Kejadian 3-15, dan Roma 16 ayat 20. Ayat-ayat ini semua sudah kita bacakan kecuali ayat yang terakhir. Dan saya hanya bacakan ini saja, Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Tentu bukan kita yang betul-betul bisa mengalahkan iblis ya. Yesus yang mengalahkan, kita bersama Yesus kita mengalahkan iblis. Kalau kita sendirian, kita pasti tidak karu-karuan menghadapi dia. Kita bukan tandingan mereka. Sekarang UBS New Testament Handbook Series mengatakan demikian. Kejatuhan iblis dari langit atau surga. Ini laki-laki iblisnya yang dari langit ya. Salah ini. Berarti bahwa ia telah kehilangan kuasanya. Dan ini menjelaskan mengapa setan-setan atau roh-roh jahat tunduk kepada murid-murid. Rasanya omongan orang ini kayak terbalik ya. Setan-setannya itu tunduk, itu menunjukkan atau itu yang dilihat oleh Yesus sebagai iblisnya itu jatuh, ya berantakan. Rasanya kayak terbalik di sini. Kejatuhan iblis dari langit berarti bahwa dia kehilangan kuasanya, dan ini menjelaskan mengapa setan-setan roh jatuh tunduk pada murid-murid. Saudara, iblis betulnya bukan kehilangan kuasanya, saudara. Mengapa setan-setan itu kalah? Karena murid yang 70 ini diberikan kuasa oleh Yesus. Yang jelas kuasa ini lebih daripada kuasa setan. Jadi bukannya kuasa setannya turun karena itu ini bisa menang. Bukan seperti itu. Jadi saya kira ini terbalik semua. Tapi poin saya, penafsir ini termasuk dalam golongan pertama. Sekarang Jamieson, Fausset, and Brown. Dan ia berkata, aku melihat Eteorun, iblis seperti kilat jatuh dari surga atau langit. Nah, ini kilatnya yang jatuh dari surga atau langit ya. Karena banyak dari kekuatan dari pernyataan yang mulia ini tergantung pada bayangan atau gambaran yang bagus dari arti yang ditunjukkan oleh tensa imperfect dalam bahasa aslinya. Itu bisa telah menyatakannya dengan baik dalam terjemahan. Aku sedang memandang iblis seperti kilat jatuh dari surga atau langit. Seakan-akan ia berkata, aku telah mengikuti kamu dalam misi kalian dan menonton kemenangan-kemenangannya. Sementara kamu sedang terheran-heran atau bertanya-tanya tentang ketundukan setan-setan kepadamu dalam namaku. Suatu tontonan sedang terbuka bagi pandanganku. Mendadak seperti cepatnya kilat dari surga atau langit ke bumi, iblis telah dilihat oleh mataku jatuh dari surga atau langit. So, di sini yang saya warna dengan ungu ini ya. Di dalam bahasa Inggrisnya itu cuma QD. Ya, saya cari setengah mati arti dari QD ini, betul-betul memusingkan, tidak karu-karuan. Tapi akhirnya saya bisa mendapatkan artinya. QD itu mungkin bukan singkatan Inggris ya, tetapi singkatan dari bahasa Latin. Saya tidak tahu bacanya bagaimana karena saya tidak pernah belajar Latin. Quasi dicat ya, dalam bahasa Latin kalau diterjemahkan as if he would say, seakan-akan ia berkata. Dan itu saya berikan linknya kalau saudara mau memeriksa apakah memang penerjemahan ini benar. Tapi saya butuh waktu lama untuk mencari arti dari QD itu.
Tapi akhirnya saya mendapatkan di sini dan rasanya ini yang benar. Karena QD itu macam-macam singkatan ya, bisa banyak sekali. Tetapi di sini rasanya dari bahasa Latin quasi-dicat ini. Dan ini mengherankannya penafsir ini ya. Dia nulis dalam bahasa Inggris, ada apa tahu-tahu pakai singkatan dari bahasa Latin yang menurut saya ini bukan suatu singkatan yang banyak digunakan. Karena setahu saya baru kali ini mendapatkan singkatan seperti ini. Saudara, ini dari penafsir ini juga termasuk golongan pertama. Sekarang Yohanes 12 ayat 31 yang dia katakan, sekarang berlangsung penghakiman dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Ayat ini tadi sudah kita baca juga. Jadi saudara, ini seluruh penafsir kelompok pertama ini menganggap kemenangan-kemenangan yang dibicarakan itu adalah kemenangan dalam mereka berhasil mengusir setan. Sekarang kita masuk dalam kelompok kedua. Cuma sedikit sebetulnya, tetapi nanti kita akan lihat yang sedikit belum tentu yang salah dan yang banyak belum tentu yang benar. Ada penafsir-penafsir yang menghubungkan pemberitaan Injil oleh 70 murid dengan kejatuhan iblis. Ya, jadi yang dihubungkan dengan kejatuhan iblis bukan pengusiran setan yang mereka lakukan, tapi pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Bandingkan Lukas 10 ayat 9 dan 16. Jelas mereka memang diperintahkan untuk memberitakan Injil sama seperti 12 murid dalam Lukas 9 dan Matius pasal 10. Lukas 9 dan Matius 10 itu paralel, saudara ya. Jadi saudara, coba kita lihat Lukas 10 ayat 9 dan 16. Lukas 10 ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakan apa mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Ini pemberitaan Injil. Ya. Jadi menyembuhkan dan menginjil itu mesti berbarengan. Jangan cuma sembuhkan orang, tepok-tepok, tapi tidak ada penginjilan dan sebagainya. Apa gunanya orang disembuhkan, seandainya pun itu sembuh sungguh-sungguh. Apalagi kalau itu palsu. Seandainya mereka disembuhkan sungguh-sungguh, tapi tidak ada Injil, mereka ya mendapatkan manfaat cuma secara jasmani. Tapi mereka mati, tetap mereka masuk neraka. Jadi kalau dalam kalangan karismatik, orang-orang melakukan kesembuhan-kesembuhan, kalaupun itu benar kesembuhan, mereka harus menyertakan pemberitaan Injil. Kalau tidak, mereka saya anggap bukan hamba Tuhan. Tidak ada artinya pelayanan seperti itu ya, tidak beda dengan dokter jadinya. Dokter cuma menyembuhkan. Mari kita lihat ayat 16-nya sekarang. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Ini pasti Injil yang diberitakan, yang dipersoalkan. Jadi saudara, memang mereka diutus untuk memberitakan Injil, sama seperti 12 murid diutus juga untuk memberitakan Injil dalam Lukas 9 dan Matius pasal 10. Sekarang mari kita melihat penafsir yang termasuk kelompok kedua yang menghubungkan kemenangan para murid itu dengan pemberitaan Injilnya. Ini yang membuat kerajaan setan porak-poranda. Matthew Henry, dia berkata demikian. Ia meneguhkan apa yang telah mereka katakan. Karena sesuai dengan pengamatannya sendiri, ayat 18. Hati dan mataku pergi bersamamu. Aku telah memperhatikan sukses yang kamu dapatkan. Dan aku telah melihat iblis telah jatuh seperti kilat dari surga. Perhatikan. Iblis dan kerajaannya jatuh di hadapan pemberitaan Injil. Nggak peduli mereka senangnya itu karena setan diusir dan setannya pergi. Matthew Henry tetap mengatakan, iblis dan kerajaannya jatuh di hadapan pemberitaan Injil. Aku melihat bagaimana itu, kata Kristus. Pada waktu kamu mendapatkan daerah atau menang, setan kehilangan daerah atau kalah.
Dan Injil itu memang persoalan seperti itu ya. Makin banyak Injil tersebar dan makin banyak Injil diterima oleh orang, maka Tuhan mendapatkan kayak daerah atau kemenangan itu ya. Setannya kebalikan, kehilangan daerah atau kalah. Orang yang tadinya tunduk dia, boleh dikatakan sebagai anak setan, waktu di Injil dan percaya, mereka tuh pindah kedudukan jadi anak Tuhan. Jadi pengkhianat terhadap dia sebetulnya. Tapi ini pengkhianatan yang benar. Yang harusnya dilakukan oleh semua orang. Tapi banyak orang nggak mau mengkhianati setan, setia kepada setan. Tetap jadi kafir, tetap jadi Kristen KTP, tetap melakukan segala macam dosa secara sengaja dan sadar, tanpa pertobatan dan sebagainya. Ini memang kepingin jadi anaknya setan, kepingin setia kepada setan. Lebih-lebih sekarang ada kasus pendeta gugat pendeta, bukan gugat, lapor polisi. Ya laki-laki undang-undang ITE dan sebagainya. Hanya gat ini. Saudara, ini laki-laki orang yang jelas-jelas sebetulnya salah. Tapi hanya karena gatnya tulis itu di Facebook, lalu dilaporkan melanggar undang-undang ITE. Orang yang kepingin setia kepada setan, orang yang tidak mau mengkhianati bapaknya yang dari dulu, tidak betul dia pendeta, dia anak setan lah. Padahal ini anak setan sudah mau mati sebetulnya. Berita yang saya dengar dia tuh gagal ginjal, sudah cuci darah 3 kali seminggu. Kok ya masih sempat-sempatnya kepingin memenjarakan pendeta. Begitu setia kepada setan. Tidak mau mengkhianati setan. Tidak tahu pendeta ini pernah mendengar Injil atau tidak. Belum tentu pendeta pernah mendengar Injil. Tapi kalau dia pernah mendengar Injil, saya pastikan dia belum pernah percaya. Dia tetap setia sama bapaknya yang dulu. Dan tidak pernah mau pindah kepada bapak yang baru. Bertekun dalam kesetiaannya, tidak mau mengkhianat. Wah, setan pasti senang. Kayak saya, kalau anjing saya setia sama saya datang, dia sambut, wah saya lus-lus dan sebagainya. Ini setan pasti lus-lus anak yang tidak mau berkhianat, yang setia kepada dia ini. Saudara, jadi Matthew Henry termasuk golongan pertama ya. Iblis dan kerajaannya jatuh di hadapan pemberitaan Injil. Memang sebetulnya kalau pengusiran setan dibandingkan dengan pemberitaan Injil itu, 3 pelayanan mereka itu penyembuhan orang sakit, pengusiran setan, pemberitaan Injil. Memang sebaiknya dilakukan semua kalau mereka memang diberikan kekuatan, diberikan kuasa untuk itu. Tapi saudara, kalau disuruh milih salah satu, saya milih pemberitaan Injil. Penyembuhan itu hanya jasmani. Pengusiran setan, orang kerasukan, setan diusir. Apa berarti orangnya masuk surga? Enggak. Ya memang lebih baik dia tidak kerasukan setan itu setidaknya sekarang bisa mendengar Injil. Tapi kalau dari Injil juga enggak ada. Jadi kesembuhan dari penyakit, kebebasan dari kerasukan setan, tidak menyelamatkan dia. Tidak mengubah kedudukannya dari anak setan menjadi anak Tuhan. Tapi penginjilan, kalau itu diterima oleh dia, mengubah kedudukan dia dari anak setan menjadi anak Tuhan. Saudara, apakah saudara termasuk anak Tuhan atau anak setan? Saya tidak tanya apakah saudara pergi ke gereja atau tidak. Saya tidak tanya apakah saudara dibaptis atau tidak. Saya tidak tanya agama saudara apa. Tapi saya tanya, apakah saudara sudah menjadi anak Tuhan?
Orang bisa menjadi anak Tuhan bukan dengan pergi ke gereja, dibaptis, atau dengan beragama Kristen, tidak sama sekali. Tapi dengan percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya Kristus menderita dan mati itu sebagai pengganti dia. Memikul hukuman yang seharusnya bagian dia. Kalau saudara percaya itu, saudara anak Tuhan. Kalau tidak, saudara anak setan. Dan hal yang lain, dalam pelayanan saudara. Pelayanan ini wajib dilakukan. Saya kemarin nonton debatnya Albert dengan orang Islam. Sekalipun saya nonton cuma sedikit ya, karena saya nggak ingat. Dan lihatnya itu pun ya dalam tanda petik kebetulan kok tahu-tahu saya buka-buka YouTube, lihat dia sedang debat live. Tapi saya mungkin mendapat bagian cuma atau setengah jam atau 3/4 jam atau segitulah kira-kira lah. Tidak terlalu lama. Dan kalau menurut saya kok Albert kurang persiapan dalam debat itu ya. Tetapi hal yang bagus, dia mengakhiri debat itu dengan suatu penginjilan. Jadi dia menantang kalau mau selamat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penginjilannya tidak banyak, tapi pokoknya ada. Pada akhir, saya tidak tahu bagian awalnya, saya tidak lihat soalnya. Kalau saya debat seperti itu, bagi saya penginjilannya itu mutlak yang penting. Dan akan saya lakukan bahkan di tengah-tengah. Di sepanjang debat, dimanapun memungkinkan. Karena ini debatnya berurusan dengan kata proskuneo yang ditujukan kepada Yesus ya. Menyembah Yesus, menyembah Allah dan sebagainya. Itu membuktikan keilahian Kristus itu sebetulnya sangat gampang menginjil. Di mana-mana sangat gampang menginjil. Mestinya Albert bisa menginjil lebih banyak. Cuma yang saya bagian awalnya saya tidak tahu, saya tidak lihat Mas Yan. Ya saudara, mesti kita berjuang untuk penginjilan. Ini yang membuat setan kehilangan daerah. Dan Tuhan ketambahan daerah. Setan kehilangan anak-anak. Dan Tuhan ketambahan anak-anak. Ya. Jadi ini sebetulnya yang betul-betul memukul dia habis-habisan. Itu adalah penginjilan. Karena gereja yang tidak nginjil. Apalagi dengan injil yang mencong gitu ya. Miring seperti yang tadi sudah saya doakan. Tidak peduli jemaatnya banyak, tidak ada gunanya. Itu sekelompok besar kambing-kambing. Kalau injilnya sudah miring, apalagi injilnya tidak ada, mereka cuma kumpulkan kambing, babi, anjing. Tidak ada domba di sana. Gembalanya orang upahan pasti, bukan gembala. Kalau saya lanjutkan, William Hendrickson, satu hal penting harus ditambahkan pada penafsiran ini. Sangat mungkin bahasa atau kata-kata yang tinggi atau mulia dari Tuhan atau guru. Aku sedang melihat iblis jatuh dari surga atau langit seperti kilat. Bukan hanya merupakan suatu referensi pada satu peristiwa ini, yaitu sukses dari 72 murid. Tetapi lebih pada semua peristiwa-peristiwa yang serupa yang akan terjadi setelahnya. Dengan kata lain, Yesus memandang kemenangan dari 72 murid ini sebagai simptom atau gejala dari begitu banyak kemenangan-kemenangan lain atas iblis dalam sepanjang jalan dari zaman yang baru. Kemenangan-kemenangan yang tercapai melalui pekerjaan dari ribuan misionaris yang lain. Kalau misionaris apalagi pada zaman setelah Rasul dan sebagainya. Kalau ribuan pastinya ya pada zaman setelahnya ya, tentunya ya. Ini
apakah mereka diberikan kuasa yang sama seperti 70 murid ini, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyembuhkan? Menurut saya sangat belum tentu. Tapi kalau menginjil, perintah menginjil, tetap mereka itu urusannya misionaris yang terutama kok. Misionaris diutus dari suatu negara yang Kristen ke negara yang kalau bisa sama sekali belum ada kekristenan, lalu menginjil di sana. Jadi di sini jelas William Hendriksen menekankan penginjilan dengan mengatakan ribuan misionaris itu. Ia sedang melihat atau memandang masa depan yang jauh. Bandingkan Matius 24 ayat 14. Ia melihat kekalahan puncak dari naga yang buruk dan semua bawaan-bawaan yang mentaatinya. Dan Matius 24 ayat 14 itu dia berikan referensi, ini juga berurusan dengan pemberitaan Injil. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi memang tidak diartikan semua individu manusia telah mendengar Injil baru Yesus bisa balik. Bukan begitu ya. Ayat ini bukan juga berkata semua manusia, tapi semua bangsa. Jadi secara umum semua bangsa-bangsa itu sudah ada Injil, secara umum sudah banyak tersebar. Tapi tidak bisa diartikan setiap orang sudah mendengar Injil. Karena itu mustahil, saudara. Karena di setiap zaman tetap ada orang-orang yang tidak mungkin bisa diinjili. Katakanlah anak yang normal ya, umur 4 tahun ke bawah. Saya kira itu tidak mungkin diinjili karena mereka belum cukup otaknya untuk bisa mengerti. Di atas itu mungkin sederhana, mungkin mulai bisa. Tapi 4 apalagi 3 ke bawah itu tidak memungkinkan untuk diinjili. Tapi saudara, saya kembali kepada William Hendriksen. Dia tadi sudah bicara tentang misionaris ribuan. Lalu ayat referensinya Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jelas dia termasuk penafsir kelompok kedua. Jadi kemenangan dari para murid itu dihubungkan dengan penginjilan yang mereka lakukan. Bukan dengan pengusiran setan yang mereka lakukan. Karena Calvin, dari satu contoh kejadian, Kristus membimbing mereka pada seluruh kelompok atau golongan. Karena ia memerintahkan Injilnya dipublikasikan atau disampaikan. Untuk tujuan menjungkir balikkan kerajaan iblis. Memang sudah ya. Penginjilan itu pelayanan yang paling menjungkir balikkan kerajaan iblis. Ranking kedua mungkin adalah pelayanan yang mendukung penginjilan. Jadi misalnya saya ini orang yang sangat injili, lalu saudara mendukung pelayanan saya. Apakah mendukung melalui uang atau mendukung melalui pelayanan dari chairman misalnya, dari musikus misalnya, atau seperti saudara Tanda memasukkan khotbah-khotbah ke YouTube dan membuat web dan sebagainya. Maka saudara mendukung pelayanan penginjilan. Itu mungkin pelayanan kedua yang terpenting. Pelayanan pertama terpenting penginjilan. Itu menjungkir balikkan kerajaan iblis. Dan kalau saudara melakukan plan seperti laki-laki seperti tadi sudah saya katakan, siap-siaplah, harapkanlah serangan setan akan segera datang. Dan itu bisa datang dengan cara-cara yang sama sekali tidak pernah dibayangkan. Saya mengalami dalam hidup saya hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan bisa terjadi. Tidak mikir sama sekali, saudara. Bisa terjadi misalnya kesehatan yang buruk. Dulunya latihan tinju 4 jam 1 hari. Luar biasa kuatnya. Bagaimana bisa kesehatannya berantakan karena alergi dan insomnia dan sebagainya. Insomnia itu kelihatannya mulainya bertepatan dengan saat saya menjadi Kristen.
Jadi kalau kita ikut Tuhan dan kita memberitakan Injil, serangan setan itu harus kita antisipasi, kita harapkan antisipasi juga dengan doa, dengan belajar firman dan sebagainya. Saya lanjutkan sudah ya. Ini kata-kata Calvin selanjutnya. Maka karena itu, sementara murid-murid bersandar atau bergantung semata-mata pada demonstrasi yang mereka dapatkan dari pengalaman itu, Kristus mengingatkan mereka bahwa kuasa dan keefektifan dari doktrin atau ajaran mereka menjangkau lebih jauh. Dan bahwa kecenderungannya adalah untuk menghancurkan secara total tirani yang iblis gunakan atau praktekkan atas seluruh umat manusia. Perhatikan ya, ini laki-laki dia bicarakan kuasa dan keefektifan dari doktrin atau ajaran mereka. Mereka diutus untuk memberitakan Injil, bukan mengajar. Jadi doktrin atau ajaran ini mestinya menunjuk kepada Injil itu juga. Dan dikatakan menjangkau lebih jauh dan bahwa kecenderungannya adalah untuk menghancurkan secara total tirani yang iblis gunakan atau praktekkan atas seluruh umat manusia. Jelas Calvin termasuk golongan kedua. Sekarang kita telah menemukan atau memastikan arti dari kata-kata itu. Pada waktu Kristus memerintahkan bahwa Injilnya harus diberitakan, laki-laki yang ngomong pemberitaan Injil, ia sama sekali tidak mencoba suatu hal yang hasilnya meragukan. Tetapi melihat lebih dulu kehancuran yang mendekat dari iblis. Saudara, ini diucapkan oleh ya salah satu tokoh ya selain Agustinus, Calvin, yang percaya predestinasi. Dia jelas menekankan pemberitaan Injil. Jadi apakah Calvinis yang percaya predestinasi lalu tidak menginjil, itu konyol luar biasa karena Calvinnya menginjil dan dia menekankan penginjilan. Dan kalau orang percaya predestinasi, perhatikan ini ya. Ia sama sekali tidak mencoba suatu hal yang hasilnya meragukan. Pada waktu dia mengutus 70 murid untuk memberitakan Injil, dia sama sekali tidak mencoba satu hal yang hasilnya meragukan. Mereka bisa berhasil, bisa tidak. Dalam penginjilan itu bisa mempertobatkan orang, bisa tidak sama sekali hasilnya nol. Tidak bisa. Kenapa? Ada predestinasi. Memang. Kalau mereka ketemu orang-orang yang reprobate atau orang yang ditentukan binasa, sudah pasti ditolak sampai mati pun, sampai berbusa menginjil, ditolak terus, tidak peduli. Tapi pada waktu mereka ketemu orang yang termasuk elek atau orang pilihan, orang-orang itu pasti percaya. Belum tentu saat itu, tetapi bisa setelahnya, tapi pasti percaya. Kan untuk penginjilan ini bukan sesuatu yang hasilnya meragukan. Pasti. Enggak semua, tetapi sebagian. Mungkin sebagian kecil, tapi pasti yang percaya. Saudara, kalau saudara menginjil untuk mentaati pengutusan yang diperintahkan oleh Yesus, amanat agung dan sebagainya, pikirkan, saudara bukan melakukan sesuatu yang meragukan. Memang yang menolak banyak pasti karena reprobate itu banyak. Jauh lebih banyak reprobate daripada elect. Tetapi pasti ada orang pilihan. Mungkin sedikit, tapi keberhasilan itu pasti sebetulnya. Teruslah menginjil. Jadi dia tidak mencoba satu hal yang hasilnya meragukan. Dia pasti, dia yakin. Yesusnya pasti percaya predestinasi. Dia yang mempredestinasikan kok. Saya lanjutkan. Tetapi melihat lebih dulu kehancuran yang mendekat dari iblis. Karena anak Allah tidak bisa ditipu. Dan pelaksanaan atau penerapan dari penglihatan lebih dulunya berhubungan dengan seluruh pergerakan yang terus-menerus dari Injil. Kita tidak mempunyai alasan untuk meragukan bahwa kapanpun ia membangkitkan guru-guru atau pengajar-pengajar yang setia, ia akan memahkotai jerih payah mereka dengan sukses yang kaya atau menyenangkan.
Di sini dia sudah bicara tentang Injil. Ya. Lalu di sini pengkhotbah atau guru-guru atau pengajar-pengajar yang setia. Yang memberikan jaminan. Dia akan memahkotai jerih payah mereka dengan sukses yang menyenangkan. Saudara, apakah saudara menginjil, dan sekarang sudah mulai putus asa, lalu mulai berhenti menginjil? Coba kita lihat satu ayat ya. Ini teringat sekarang saja, tahu-tahu teringat ayat ini ya. Sudah saya berikan saja. 1 Korintus pasal 15. Yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam Tuhan, kata-kata persekutuan dengan ini buang ya. Dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Seringkali memang kita dalam pelayanan kelihatan sia-sia, saudara. Tetapi nanti akan terlihat tidak sia-sia. Yang penting berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kamu tahu bahwa dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, pada waktu saya pertama dipanggil Tuhan itu, dan sekolah teologi ya, pulang, saya waktu itu sudah tahu, saya punya karunia khotbah, saya punya karunia ngajar, saya punya karunia debat, dan saya punya karunia nulis. Pemikiran saya atau dugaan saya, pelayanan saya ini akan berhasil dengan cara saya banyak memenangkan jiwa orang, lalu saya akan punya gereja yang besar. Itu pemikiran saya. Tapi tidak pernah terjadi, saudara. Pada waktu di GRII, ya jemaat cuma berkisar antara 110-120 orang. PA-nya lebih banyak daripada kebaktiannya. Ajaib. Lalu pada waktu di GKRI Exodus, ya juga cuma sekitar 100 lebih paling-paling. Dan pada waktu di GKRI Golgota lebih sedikit lagi. Sangat sedikit. 30, 40, turun. Menjadi cuma 10, 20 orang. 10, 15 orang. Saya tidak sedikit pun bermimpi, tidak pernah bermimpi bahwa akan punya pelayanan yang kelihatannya gagal seperti itu. Cuma sedikit orang. Padahal saya mati-matian belajar, saya banyak menginjil, saya banyak mengajar. Dan saya giat. Dan saya berkarunia. Tapi saudara, kelihatan berhasilnya dari mana, saudara? Karena tulisan-tulisan saya disebarkan di web, disebarkan di Facebook, disebarkan di mana-mana. Dan saya tahu sangat banyak pengkhotbah memakai bahan saya. Baik untuk nginjil maupun untuk mengajar. Jadi kalau dikatakan gagal, tidak gagal sama sekali menurut saya. Berhasil. Sangat berhasil. Tapi dengan cara yang berbeda dengan yang saya bayangkan. Dan kita tidak punya hak ya mendikte Tuhan. Tuhan berhasilnya saya itu harus begini. Gereja besar, jemaatnya ribuan. Dia mau kasih jemaat sedikit. Tapi suksesnya
Nah, tulisan yang disebarkan karena karunia menulis itu dia gunakan, disebarkan, dipakai oleh banyak orang. Saya tidak tahu berapa puluh, berapa ratus, atau berapa ribu orang yang mempelajari tulisan saya untuk pribadi atau menggunakan untuk mengajar, untuk berkhotbah dan sebagainya. Dan itu pasti menghasilkan banyak jiwa lagi. Jadi saudara, saya tidak. Dulu memang berulang kali merasa frustasi. Sebelum saya mengerti hal ini. Frustrasi kok, aduh mati-matian, tapi jemaatnya ini saja tidak tambah-tambah, malah berkurang. Malah sedikit sekali. Tapi sekarang saya tahu. Sukses yang Tuhan mau beda dengan sukses yang saya mau atau saya kira. Disebarkan melalui tulisan dan banyak orang menggunakan. Itu sukses yang luar biasa. Saya ingat juga waktu mempelajari sejarahnya Calvin, saudara, bahwa Calvin itu pada waktu pertama-tama dia nulis buku dan sebagainya. Tidak laku, saudara. Siapa mau baca? Dia tawarkan dari rumah ke rumah secara pribadi. Siapa mau beli bukunya dia? Tapi sekarang, saudara, kalau ada perpustakaan tidak punya bukunya Calvin, saya anggap rektornya sekolahnya ataupun dekan sekolah ataupun siapapun yang bertanggung jawab atas perpustakaan itu pasti orang bodoh. Kalaupun sekolah itu sekolah Armenian, harus punya buku-bukunya Calvin. Sama saja kalaupun sekolah itu sekolah reform, harus ada buku-bukunya orang Armenian. Karena bagaimana kita mempelajari, membandingkan dan sebagainya, itu kan penting. Jadi sekarang buku Calvin tersebar luar biasa, tidak karu-karuan banyaknya. Tapi pertama, suksesnya itu sangat-sangat sedikit. Mungkin lebih sukses dia dari mimbar, daripada buku-bukunya disebarkan. Ini dua contoh baik tentang diri saya maupun Calvin. Yang sebetulnya bisa saudara pikirkan untuk diri saudara sendiri. Pokok setialah dalam pelayanan, penginjilan, pengajaran, bertekun, mati-matian, berjuang. Sebagai challenge saudara bisa menginjil. Sebagai guru sekolah minggu saudara bisa menginjil. Sebagai guru agama saudara bisa menginjil. Sebagai dosen teologi, sebagai pendeta, sebagai apa saja pengkhotbah awam. Bahkan main Facebook sudah bisa menginjil sebagai orang awam. Dalam debat seperti kemarin Albert, saya bisa menginjil juga. Saya setiap debat berusaha menginjil. Teruslah menginjil. Dengan suatu keyakinan. Janji Tuhan tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Dalam Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan waktu ngutus kita nginjil bukan coba-coba sesuatu yang bisa berhasil, bisa gagal total. Tidak. Dia punya orang-orang pilihan. Pasti. Kalau kita mencari orang pilihan, berhasil. Kan saya lanjutkan komentar dari Calvin lagi. Jadi kami menyimpulkan bahwa pembebasan kita dari belenggu iblis tercapai bukan dengan cara lain selain melalui Injil. Memang kalau orang kerasukan setan, saudara ya, dia dibelenggu oleh iblis itu secara total boleh dikatakan ya. Kalau iblisnya diusir, ya dia terlepas dari belenggu itu. Tapi bukan terlepas secara 100%. Selama dia belum percaya Kristus, dia masih tetap anak setan. Dalam arti tertentu dia masih dibelenggu, dia tidak bisa berbuat baik belas sama sekali. Hanya bisa berbuat dosa, dalam arti tertentu dia masih tetap dibelenggu setan. Tapi lain ceritanya saudara, kalau melalui penginjilan,
Dia lalu dibawa kepada Kristus dan dia diselamatkan. Roh Kudus diberikan, dia mulai bisa berbuat baik. Dia betul-betul bebas dari belenggu setan. Saya teruskan, dan bahwa hanya mereka saja yang membuat keahlian atau kecakapan yang sungguh-sungguh dalam Injil, dalam siapa iblis kehilangan kuasa atau kekuatannya. Sehingga dosa dihancurkan. Dan mereka mulai untuk hidup bagi kebenaran Allah. Kita juga harus memperhatikan perbandingan yang gunakan bahwa guntur dari Injil membuat iblis jatuh seperti kilat. Karena itu menyatakan kuasa yang bersifat ilahi dan mengherankan dari doktrin atau ajaran itu. Yang melemparkan ke bawah dengan suatu cara yang begitu mendadak dan keras atau menghancurkan. Pangeran dari dunia yang dipersenjatai dengan kekuatan-kekuatan yang begitu berlimpah-limpah. Tidak peduli dia mantan malaikat. Dan punya kuasa, punya kepandaian dan sebagainya yang jauh lebih tinggi dari kita. Tapi pada waktu kita menggunakan Injil, kuasa Tuhan menyertai, mempertobatkan orang, dan dia dilihat oleh Kristus seperti jatuh, seperti kilat dari langit. Dia jatuh makin lama makin parah. Kalau makin banyak orang Kristen memberitakan Injil. Maka banyaklah Injil. Saat ini saya percaya banyak orang menderita. Pertama sudah kena pandemi ini, keuangan sudah parah, tidak karu-karuan. Lalu kedua, kena perang Rusia-Ukraine, semua barang pada naik, dan bentar lagi apalagi Indonesia, BBM juga bakal naik, BBM subsidinya. Dan kalau ini terjadi, ini memukul semua. Lebih parah. Pada waktu kita melihat banyak orang menderita, maka apa yang kita bisa lakukan? Memang kita bisa berdoa. Tadi saya doa untuk hal itu. Tapi apakah hanya doa? Kita bisa nolong. Kalau kita memang punya uangnya, bantu orang-orang menderita, oke, tentu bagus. Kalau uangnya terbatas, dahulukan saudara seiman. Tapi apakah hanya itu? Doa dan bantu. Penginjilan itu penting sekali pada saat orang menderita. Mungkin saya pikir kalau orang sedang menderita, dia tidak mau dengar Injil. Mungkin ada yang seperti itu. Sedang menderita, di Injilnya tambah ngamuk. Banyak orang yang sedang menderita, apalagi dalam urusan uang, lari ke dalam dosa. Nipu kanan, nipu kiri, dan korupsi, apa sajalah. Rampok. Di Amerika sudah videonya masuk banyak di WA. Penjaraan, lalu barusan saya terima, Inggris katanya juga. Banyak memang orang dalam penderitaan karena tidak punya uang, lalu justru terjun ke dalam kejahatan, makin menjauhi Tuhan. Makin setia pada bapaknya, setan. Tapi tidak semua orang seperti itu. Kita bisa memberitakan Injil kepada dia. Misalnya menggunakan ayat ini, saudara ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Memang letih, lesu, dan berbeban berat ini ada yang menafsirkan beban berat karena keharusan mentaati hukum Taurat, apalagi yang ditafsirkan dengan oleh orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, lalu jadi diperberat luar biasa. Bagaimanapun berusaha mereka tidak bisa. Memang ada arti seperti itu, tapi ada juga arti letih, lesu, dan berbeban berat dalam hal-hal yang lain. Penderitaan yang menekan.
Dan penderitaan menekan itu bisa penderitaan dalam bentuk penyakit, penderitaan dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk perpecahan keluarga, dan macam-macam hal yang lain. Dan saudara, ayat ini sah digunakan dalam keadaan sekarang, saudara, banyak orang menderita. Gunakan untuk menginjil. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apakah kuk Yesus memang ringan? Ringan dibandingkan dengan yang di atas. Tentu berat mentaati Tuhan. Kita tidak mungkin bisa taat sempurna. Tapi jauh lebih berat kalau kita taat supaya selamat. Itu pasti frustrasi, tidak karu-karuan, karena itu mustahil. Ya saudara, gunakan ayat ini untuk memberitakan Injil. Membawa banyak orang datang kepada Kristus. Saya kira entah kapan saya kepingin khotbahkan ayat ini. Juga penginjilan dari pihak saya, dan juga untuk disebarkan oleh orang-orang lain. Karena saat ini saat penderitaan dari banyak sekali orang. Jadi penting ayat ini digunakan. Jadi saudara, kita sudah selesai dengan kelompok yang kedua. Sekarang kita masuk dalam kelompok yang ketiga. Ada yang menggabungkan kedua hal yang dilakukan 70 murid itu. Jadi kemenangannya itu berhubungan dengan pengusiran setan maupun penginjilan. Ya, itu semua yang memporak-perandakan kerajaan setan. Bible commentary. Kata-kata Tuhan di sini lebih bersifat nubuatan daripada bersifat menggambarkan tentang apa yang telah atau sedang terjadi pada saat itu. Ke-70 murid sedang menceritakan kepadanya perasaan sukacita mereka pada waktu mendapati bahwa namanya dalam mulut mereka memampukan mereka untuk mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan. Tuhan mereka menjawab dalam suatu aliran kata-kata yang mulia dan ditandai dengan sukacita atau kemenangan. Bunyi atau suara yang aneh dan jarang dari manusia dari kesedihan. Manusia dari kesedihan, man of sorrow, itu Yesus sendiri ya. Memberitahu mereka bagaimana ia telah memandang sampai saat itu. Bukan pada beberapa atau sedikit roh-roh jahat yang diusir dari orang-orang yang menderita atau tidak bahagia. Tetapi pada raja dan kepala dari semua kejahatan yang jatuh dari kemenonjolan yang menyedihkan dan takhta kuasanya seperti suatu kilatan dari kilat. Jadi ini bicara tentang roh jahat yang diusir ya. Sekarang yang warna merah, Yesus Kristus melihat dalam sukses pertama dari pelayan-pelayannya yang miskin ini, suatu jaminan tentang kemenangan yang luar biasa dan kuat yang para pengikutnya hanya dengan diperlengkapi atau dipersenjatai dengan kuasa dari namanya akan dengan segera menang atas kekafiran. Menang atas kekafiran itu apa maksudnya, saudara? Orang kafirnya bertobat menjadi orang Kristen, begitulah. Dan itu tidak bisa tidak pasti dengan Injil. Jadi kalau yang warna biru menekankan pengusiran setan, yang warna merah ini menekankan penginjilan. Jadi ini penafsir ini menggabungkan dua hal itu. Ia juga melihat dalam masa depan yang jauh yang kabur, banyak kontes atau pertempuran dengan kejahatan dan kemenangan atasnya dalam banyak bentuknya. Ia memperhatikan kita boleh percaya secara benar pada kekalahan akhir yang akhirnya pelayan-pelayannya dalam kurung pada waktu mereka telah mempelajari penggunaan yang benar dan kuasa yang tidak bisa ditahan dari namanya yang mulia, belum tutup, akan menangkan atas musuh yang tekun atau tak henti-hentinya dari musuh dari jiwa-jiwa manusia. Jadi saudara, menurut saya ini juga arahnya pada penginjilan, sekalipun tidak sejelas yang di atas.
Jelas bahwa penafsir ini menghubungkan keporak-perandaan kerajaan setan itu dengan pengusiran setan yang para murid lakukan, juga dengan penginjilan yang para murid lakukan. Kita mungkin tidak bisa mengusir setannya, belum tentu bisa. Tapi kita bisa menginjil, itu pasti. Kalau tidak bisa menginjil dengan kata-kata, karena saudara tidak pintar menyusun kata-kata, ngomong ruwet, budeli, pakai traktat, biarpun itu memang lebih membahayakan. Karena ada bukti nyata. Atau kirimkan khotbah saya kepada orang lain. Khotbah YouTube bisa, tulisan bisa. Jadi tidak usah saudara sendiri yang bicara, tapi saudara menginjil dengan cara itu. William Erikson, satu hal penting, ini kata ini salah, saudara. Kalimat yang ini sudah dihapus, saudara. Ya. Saudara, jadi saya sudah memberikan contoh, yang ini cuma satu. Jadi saya kira lebih banyak kelompok satu itu paling banyak ya pengusiran setan. Lalu poin kedua itu beberapa orang. Sekarang saya akan menyimpulkan dua khotbah ya, mulai minggu lalu dan sekarang ini. Dari semua komentar yang sudah kita pelajari, terlihat dengan jelas bahwa kalau ditafsirkan sesuai dengan konteksnya, Lukas 10 ayat 18 ini bukan berbicara tentang kejatuhan awal dari iblis. Tapi dalam pelayanan para murid, kerajaan iblis itu dibikin porak-peranda berantakan. Itu yang dilihat oleh Yesus, iblisnya seperti jatuh seperti kilat dari langit. Lalu pelayanan yang mana? Kalau saya sendiri suruh milih tiga kelompok tadi, saya sendiri lebih menekankan bahwa kejatuhan iblis di sini dihubungkan dengan penginjilan yang dilakukan oleh 70 murid ini. Kalau minggu lalu, saya katakan pelayanan, bahwa pelayanan dari para murid itu memporak-perandakan kerajaan setan, dan saya mendorong saudara melayani. Sekarang, penginjilan ini yang paling memporak-perandakan kerajaan setan. Ini seharusnya lebih memotivasi kita untuk melakukan penginjilan. Tapi ingat ya, ini cari masalah dengan setan. Cari masalah dengan iblis. Karena itu pada saat yang sama, kalau saudara termotivasi dan saudara mengambil satu keputusan, komitmen untuk menginjil, belajar menginjil, maka kita juga harus makin hati-hati. Makin mendekat kepada Tuhan, pada waktu kita makin giat dalam memberitakan Injil. Kalau saudara, iblis dan antek-anteknya pasti akan makin hebat dalam menyerang kita. Jadi itu yang saya dorongkan kepada saudara. Saya sendiri tahu karena saya banyak menginjil. Dan saya menginjil sebetulnya punya karunia khusus dalam penginjilan. Karena saya bisa menginjil dari segala macam jurusan. Kalau saudara lihat buku saya tentang KKR itu dari segala macam jurusan. Bisa bicarakan kasih Allah, bisa bicarakan neraka, bisa bicarakan penghakiman akhir zaman, bisa bicarakan kutuk, bisa bicarakan Yesus sebagai substitute, bisa bicarakan penderitaan Yesus dalam pencambukan dan penyaliban, bisa bicarakan Yesus penderitaan dalam kehausan, dan macam-macam sudutnya itu banyak sekali, sehingga saudara mendengar khotbah Injil saya seluruhnya, Injil itu akan saudara punyai secara makin lengkap, sehingga bagi saudara juga memudahkan untuk menginjil. Kalau kita tahu Injil itu secara lengkap dari segala sudut, segala jurusan, maka gampang sekali saudara menginjil. Bicara apa saja,
Tahu bisa ingat, oh dari sini bisa lari ke Injil kok. Kita nginjil aduh. Jadi saudara, penginjilan adalah pelayanan yang paling memporak-perandakan kerajaan setan. Pertempuran antara Tuhan dan setan, dan antara anak-anak Tuhan dan anak-anak setan, ini berlangsung terus. Saudara mau jadi orang yang nganggur, ingat ya, dengan nganggur saudara sama dengan membantu lawannya. Atau saudara mau ikut berperang, memporak-perandakan kerajaan setan, layanilah yang banyak, tekun, benar, mati-matian, dan terutama dari semua pelayanan, tekankanlah penginjilan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami telah boleh mendengar sebagian firman. Dan kami sudah menyelesaikan satu ayat lagi dari Lukas pasal 10 ini. Dan kami mendapatkan bahwa penginjilan adalah pelayanan yang terpenting dalam memporak-perandakan kerajaan setan. Memang semua pelayanan pasti punya andilnya masing-masing selama itu dilakukan secara benar, dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Tetapi tidak ada pelayanan sepenting penginjilan. Tentu saja dengan syarat Injilnya adalah Injil yang benar, diberitakan dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar. Kalau ada di antara kami yang belum bisa menginjil, tolong mereka untuk belajar menginjil. Dan yang sudah bisa, tolong mereka untuk berani menginjil. Seringkali setan menimbulkan rasa takut atau rasa sungkan dalam menginjil. Tapi tolong Tuhan, supaya kami bisa mengatasi itu dan kami betul-betul memberitakan Injil kepada semua orang yang bisa kami jangkau. Dengan cara yang sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati penginjilan kami Tuhan. Supaya kerajaan setan makin dihancurkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.